Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat untuk tugas akhir semester 2 mata kuliah Statistika Bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anisha Putriandini, Prodi Manajemen Pagi semester 2, mahasiswi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Selanjutnya, kita langsung ke pembahasan materinya. Peluang dan distribusi peluang. Definisi peluang. Peluang dalam hitungan menunjukkan tingkat kemungkinan atau kans dalam bentuk angka, sedangkan teori peluang memberikan metode-metode yang berhubungan dengan ketidakpastian. Definisi peluang dibagi menjadi dua, yaitu definisi secara klasik dan empiris. Definisi peluang secara klasik, peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling asing dengan kesempatan yang sama, maka PE N kali S per N kali E sama dengan N per N. Contoh, bahasa himpunan S sama dengan himpunan semesta. N kali E sama dengan N, dan N kali S sama dengan N. Contoh, sebuah dadu dilempar. Tentukan semua peristiwa yang terjadi, dan bila yang terjadi muncul angka 4, maka tentukan peluangnya. Jawabannya, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk tentukan peluangnya itu, E sama dengan 4. Peluang E atau PE sama dengan N kali E per N kali S, sama dengan 1 per 6. Selanjutnya, definisi secara empiris adalah limit dari frekuensi relatif dengan banyaknya pengamatan yang bertambah besar secara tak terhingga. Contoh, telah diketahui oleh semua orang bahwa peluang kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang ibu yang melahirkan adalah 0,5. Berdasar pengalaman dapat 60 anak laki-laki dari 100 ibu yang melahirkan, maka peluang anak laki-laki yang lahir 60 per 100 sebagai frekuensi relatif dari 1000 ibu yang melahirkan terdapat 545 anak laki-laki lahir. Maka peluang anak laki-laki lahir 545 per 1000 sama dengan 0,545. Bagaimanakah bila 100.000 ibu melahirkan, maka peluang anak laki-laki lahir? Bagaimana bila banyak ibu makin besar sekali, atau bahasa matematika N sama dengan delta? Maka peluang anak laki lahir akan mendekati 0,5. Kejadian di atas dapat ditampilkan sebagai berikut. Jadi limit frekuensi relatif 0,5 untuk N makin besar. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung peluang. Percobaan dan kejadian. Peluang terjadi karena adanya percobaan dan kejadian. Percobaan, hal yang direncanakan. Kejadian, hasil dari percobaan. Contoh, merencanakan untuk melempar sekeping mata uang logam dan kemudian akan diamati sisi uang yang muncul. Ruang sampel adalah himpunan atau kumpulan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Ruang sampel sama dengan N kali S. Contoh, dalam pelemparan sebuah dadu. Jelaskan ruang sampelnya. Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya ada 6. Selanjutnya, titik sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Contoh, dalam pelemparan sebuah dadu, jelaskan ruang sampelnya. Jadi, titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ruang sampel dan titik sampel itu terkait. Sebab, dari definisi ruang sampel dan titik sampel pun sama. Hanya jawaban dan hasilnya saja yang berbeda. Selanjutnya, permutasi dan kombinasi. Permutasi yaitu perbedaan letak susunan objek akan membedakan arti susunan tersebut. Perbedaan letak susunan objek akan membedakan arti susunan tersebut dan susunan yang dapat dibentuk dan suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Contoh, dari 3 orang pimpinan desa yaitu A, B, dan C.
hendak dipilih seorang kepala desa dan sekretaris. Bagaimanakah alternatif kombinasi calon tersebut akan menduduki jabatan tersebut? Jawabannya, artinya gini, ada 6 alternatif permutasi, yaitu AB, AC, BC, BA, CA, dan CB. Jadi jika kepala desa C sekretarisnya A, atau terjadi pada kombinasi permutasi C dan A. Kedua, kombinasi adalah banyaknya kemungkinan dapat terjadi pada saat seseorang melakukan pengambilan R objek dari N objek yang tersedia tanpa memperhatikan susunannya. Contoh, dari 3 orang pemain tenis, Andi, Budi, dan Cevi, akan dipilih 2 orang pemain untuk permainan ganda, maka jumlah pemain ganda yang mungkin dibentuk adalah sebanyak. Artinya, ada 3 alternatif kombinasi, yaitu Andi, Budi, Andi, dan Cevi, Cevi, dan Budi. Jadi di permutasi dan kombinasi definisinya sangat berbeda ya, karena permutasi itu yang menentukan yang memperlihatkan susunannya, tapi kalau kombinasi itu tidak memperlihatkan susunannya. Selanjutnya, peluang berbagai kejadian. 1. Kejadian terpisah atau mutually exclusive event. 2 kejadian A dan B disebut saling terpisah bila keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan, sehingga P, A, B sama dengan 0. Contoh ketika melempar keping koin, kejadian mendapatkan kepala dan kejadian mendapatkan ekor adalah saling terpisah, sebab kedua tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Yang kedua, kejadian bebas atau independent events. 2 kejadian A dan B disebut bebas secara statistika bila nilai peluang kejadian A tidak tergantung pada munculnya atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A, dan juga sebaliknya, ada kemungkinan keduanya terjadi secara bersamaan. Rumusnya pun sama ya, PA dan kali B sama dengan PA kali PB. Contoh, pada percobaan perlemparan 2 dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Misalnya, A, kejadian munculnya angka genap pada dadu 1, 2, 4, 6, maka PA sama dengan 3/6. Yang B, kejadian munculnya angka ganjil prima pada dadu 2, 3, dan 5, maka PB sama dengan 2/6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas, sehingganya peluang munculnya kejadian A dan B adalah P kali A sama dengan PA kali PB sama dengan 3/6 kali 2/6 sama dengan 1/6. Selanjutnya kita masuk ke materi distribusi peluang. Distribusi dan distribusi peluang. Definisi distribusi memiliki makna proses pemberian hal-hal kepada beberapa orang atau menyebabkan atau memasok barang atau sumber daya lainnya atau setiap kejadian akan mempunyai peluangnya masing-masing dan peluang tersebut akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu. Dan distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Selang nilai peluang 1 kejadian adalah dari 0 sampai 1, sedangkan jumlah dari seluruh peluang hasil harus sama dengan 1 atau menggambarkan bagaimana peluang terdistribusi dengan mengikuti suatu pola untuk setiap nilai variabel acak yang memungkinkan mendapatkan peluang atau kesempatan. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai peluang dari sebuah percobaan dan peluang. Konsep variabel acak. Variabel acak yaitu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real, variabel sama dengan yang diamati, dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Distribusi peluang berdasarkan variabel acak. Distribusi peluang itu dibagi menjadi 2. Ada distribusi peluang diskrit dan kontinu. Ruang sampel variabel acak dan kontinu, yaitu ruang sampel variabel diskrit, yaitu ruang sampel yang mengandung titik yang berhingga atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Ruang sampel variabel kontinu yaitu ruang sampel yang mengandung titik yang tak berhingga, banyaknya dan banyaknya sebagai titik pada sepotong garis. Perbedaan variabel acak, diskrit, dan kontinu. Variabel acak diskrit yaitu berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang sampelnya terhingga dan terhitung hingga dari terhitung.
Sedangkan distribusi peluang disebut distribusi peluang variabel acak diskrit. Umumnya, variabel diskrit ini berhubungan dengan pemecahan terhadap suatu objek atau individu. Beberapa contoh variabel diskrit itu ada jumlah kesalahan yang pengetikan, jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan, jumlah kecelakaan per minggu. Dan kedua itu variabel acak kontinu, yaitu didefinisikan sebagai suatu variabel yang nilai-nilainya berada dalam ruang sampel tak terhingga. Variabel bisa mempunyai sebuah harga di mana harga-harga X dibatasi oleh V, atau lebih besar dari X, lebih besar dari Y. Variabel acak kontinu dapat diilustrasikan sebagai titik-titik dalam sebuah garis. Pengukuran fisik seperti waktu atau panjang merupakan contoh yang paling mudah dipahami untuk variabel acak kontinu. Contoh produksi tabung logam. Seandainya variabel acak X adalah diameter yang dipilih secara acak oleh perusahaan karena variabel acak ditetapkan dari nilai 49,5 dan 50,5, maka diameter tersebut adalah variabel kontinu. Distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit ialah suatu rumus atau fungsi yang mencantumkan semua kemungkinan peluang nilai suatu variabel acak diskrit yang dapat dihitung. Distribusi peluang diskrit juga distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel acak dalam variabel acak diskrit, yaitu variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Contoh, tentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilempar 3 kali. Buatlah tabel eksperimennya. Pelemparan 1, mata uang 3 kali. Banyaknya titik sampel 23 sama dengan 8S sama dengan AAA, AAG, AGG, GGG, AGA, GAG, GAA, GGA. Banyak yang muncul gambar adalah jadi fungsi peluangnya adalah 3X. Seperti yang saya jelaskan ini ya. Jadi untuk nilai X-nya 0, 1, 2, 3. Distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu ialah fungsi padat peluangnya variabel acak kontinu yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan yang tak terhingga atau real atau bukan bilangan bulat. Distribusi peluang sampelnya mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Distribusi peluang kontinu akan dibahas dan diimplementasikan pada distribusi peluang normal. Contoh, para buruh di sebuah wilayah akan diukur tinggi badannya. Jika kita menggunakan meteran dengan ketelitian sentimeter, maka tinggi setiap orang bisa kita anggap sebagai titik dalam materan tersebut. Dengan demikian, setiap ukuran X akan berhubungan titik-titik yang jumlahnya sangat banyak atau tak terhingga. Dan materi terakhir, distribusi peluang normal. Distribusi peluang normal yaitu distribusi banyak digunakan sebagai model bagian data real, meliputi karakteristik fisik makhluk hidup, berat, tinggi badan, dan badan manusia, hewan, dan lain-lain. Ada 2 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi paling penting. Terjadi secara alamiah. Banyak hasil dan teknis analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya normal, atau menjadi salah satu syarat kelayakan dan parametrik atau yaitu uji normalitas. Karakteristik distribusi peluang normal. Kurva distribusi normal, pemuncak unimodal dalam bentuk lonceng. Nilai rata-rata tepat berada dalam suatu kurva. Kurva distribusi normal adalah simetris sehingga nilai rata-rata sama dengan median, sama dengan juga modus. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap menjaga kesehatan, mematuhi prokes, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi COVID-19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.